Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menempuh seleksi CASN maupun CPNS ya maupun P3K 2023. Bagaimana kabar sahabat Bapak Ibu P3K? Semoga dalam keadaan semangat, sehat walafiat dan tetap optimis ya. Pada minggu-minggu yang lalu sudah disahkan Undang-Undang ASN ya yang menjadikan regulasi atau dasar bagaimana kesejahteraan ya, hak kewajiban untuk P3K maupun untuk PNS ya bisa diterima. Nah, untuk itu pada video kali ini saya menginformasikan mengenai skema dana pensiun ya untuk P3K. Nah, honorer calon P3K ini siap-siap ya untuk sejahtera. Ini didasarkan dari Undang-Undang ASN yang diterbitkan ya, disahkan 2023 ini. Baik, mari kita kaji bersama. Inilah skema dana pensiun untuk P3K ya. Mari kita kaji bersama. lenggongayobandung.com ya. Intip bocoran skema pemberian dana pensiun bagi P3K sesuai arahan RUU ASN yang telah sah ya menjadi Undang-Undang ASN. Para honorer patut tahu ya. Nah, seperti apa? Mari kita kaji bersama. Pemerintah saat ini tengah merumuskan ya sebuah skema yang akan mengenalkan sistem iuran pasti atau kontribusi yang didefinisikan bagi P3K dan honorer sebagai calon P3K. Inisiatif ini terjadi setelah RUU ASN akhirnya menjadi undang-undang dan mengamanatkan perlunya peningkatan kesejahteraan para ASN termasuk P3K serta memberikan hak jaminan pensiun yang seimbang. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, P3K dan PNS ya akan dimasukkan ke dalam satu sistem kesejahteraan yang mencakup manfaat pensiun dengan skema definite contribution ya. Dalam konteks ini, definite contribution adalah desain pensiun yang mengharuskan peserta dalam hal ini P3K dan ASN untuk secara berkala menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka. Nah, ini kalau skema PNS sama skema pensiunan untuk P3K berbeda ya. Kalau P3K itu dengan definite contribution, di mana P3K secara berkala itu harus menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka. Dana yang disisihkan ini akan diinvestasikan hingga mencapai saat pensiun. Ketika masa pensiun tiba, peserta akan memiliki opsi untuk membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo investasinya. Manfaat yang akan diterima peserta pada saat pensiun merupakan hasil dari akumulasi kontribusi mereka selama masa kerja dan hasil dari investasinya. Keuntungan dari skema ini adalah
biaya program lebih dapat diprediksi sehingga memberikan stabilitas dalam perencanaan jaminan pensiun. Nah, ini kalau sistem definite contribution ya, ini ada kejelasan ya, bisa diprediksi. Meskipun RUU ASN tidak secara spesifik merinci skema pensiunan ini ya, pensiunan P3K ya, P3K, peraturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah ya, PP, yang direncanakan akan selesai dalam 3 bulan ke depan. Nah, nanti kita tunggu ya PP turunan dari Undang-Undang ASN ini yang akan mengatur seluk-beluk dan terperinci bagaimana dana pensiun untuk P3K ini akan diterima. Skema yang akan diterapkan untuk memberikan hak jaminan pensiun bagi P3K berbeda dengan skema pensiun yang berlaku untuk PNS saat ini. Saat ini PNS menggunakan skema definite benefit ya. Kalau P3K kan definite contribution, kalau PNS skemanya definite benefit, di mana ya ini penjelasannya, di mana pembiayaan program pensiun mereka berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, jadi dari APBN ya. Kalau PNS itu anggarannya dari APBN. Pemerintah memiliki niat untuk merombak sistem jaminan pensiun PNS, terutama karena ada permasalahan terkait manfaat pensiun yang saat ini diterima oleh PNS yang terbilang rendah, serta beban keuangan yang signifikan yang diberikan kepada APBN melalui skema pensiun tersebut. Nah, memang saat ini ya PNS itu dibebankan pada APBN ya, uang pensiunannya. Nah, ini rencana mau diubah ya, nggak tahu seperti apa. Mari kita ikuti aja nanti ya. Oleh karena itu, dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF ya tahun 2024, pemerintah Presiden Jokowi merencanakan reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan finansial yang lebih baik bagi P3K hingga PNS dan untuk mengurangi beban anggaran negara yang disebabkan oleh skema pensiun yang berlaku saat ini. Demikian info bocorannya skema pemberian dana pensiun bagi P3K sesuai Undang-Undang ASN yang patut diketahui oleh honorer maupun oleh calon P3K ataupun oleh para P3K ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga apa yang menjadi rencana pemerintah ini akan mensejahterakan para P3K maupun PNS ya. Kita berharap semoga semuanya akan terlaksana sesuai rencana dan benar-benar mensejahterakan P3K maupun PNS ya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat P3K yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan ada gambaran sedikit ya mengenai bagaimana skema pensiun untuk P3K dan PNS yang rencananya akan dirombak ya. Semoga ini terlaksana. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup WA lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ikuti terus channel Breno Berbagi, channel Up to Date Mas Guru untuk mendapatkan info-info yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.